Sehingga saat azan pakai pengeras suara, tapi ketika iqamah tidak menggunakan pengeras suara. Dan ada masjid yang iqamahnya menggunakan pengeras suara, sebagaimana yang ada di Masjid Ulil Albab, iqamahnya pakai pengeras suara. Mana yang benar? Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini salah satu di antara dalil bahwa iqamah itu bisa didengar oleh orang yang berada di perjalanan. Artinya iqamah juga dikeraskan sebagaimana azan. Ada perbedaan di antara masyarakat kita. Iqamah itu pakai pengeras suara atau tidak perlu pakai pengeras suara. Ma'ruf di kalangan masyarakat, ada masjid yang ketika iqamah nggak pakai pengeras suara, sehingga saat azan pakai pengeras suara, tapi ketika iqamah tidak menggunakan pengeras suara. Dan ada masjid yang iqamahnya menggunakan pengeras suara, sebagaimana yang ada di Masjid Ulil Albab, iqamahnya pakai pengeras suara. Mana yang benar? Pertama yang perlu kita pahami, ini berkaitan dengan afdoliyah. Ini berkaitan dengan mana yang lebih afdol, iqamah pakai pengeras suara atau tanpa pengeras suara. Menurut mereka yang berpendapat bahwa iqamah menggunakan pengeras suara, mereka berdalil dengan hadis ini. Mereka berdalil dengan hadis ini, di mana posisi orang yang dikasih nasihat oleh Nabi SAW, jangan buru-buru menuju masjid. Ketika kau mendengar iqamah, dia ada di dalam atau di luar masjid? Di dalam atau di luar? Di luar. Makna tekstual dari hadis adalah dia berada di luar. Sehingga kalau kamu berada di luar masjid, lalu kamu mendengar iqamah, jangan buru-buru. Fala tusri'u, jangan buru-buru. Fa'alaikum bis-sakinati wal waqar, tetap tenang dan tenang, jangan buru-buru. Dan itu menunjukkan bahwa dia berada di luar masjid. Karena kalau dia berada di dalam masjid, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena dia sudah berada di masjid. Sehingga nggak perlu khawatir ketinggalan, nggak perlu khawatir nanti kalian terlambat 1 rakaat, karena sudah berada di dalam masjid. Tapi ketika dia berada di luar masjid, mungkin akan ada kekhawatiran seperti itu. Baik, sehingga Nabi SAW menyarankan, fama adraktum fasallu, apa yang kalian jumpai silahkan segera menyusul. Sehingga walaupun kalian berada di luar mendengarkan iqamah, wah takut jangan-jangan ketinggalan 1 rakaat, nggak apa-apa. Jangan buru-buru, nanti kalau kalian dapat 2 rakaat, 3 rakaat, segera kalian nyusul apa yang kalian jumpai. Baik, sehingga ini dijadikan dalil bahwasanya iqamah itu menggunakan pengeras suara. Sementara pendapat yang mengatakan bahwa iqamah tidak mengenakan pengeras suara, mereka beralasan cara muadzin di zaman Nabi SAW ketika azan dan iqamah itu berbeda. Saat azan, Bilal itu naik ke atas loteng. Ada dak rumah seseorang yang berada di belakang Masjid Nabawi, dan itu yang biasa dipakai Bilal untuk azan. Sehingga ketika Bilal azan, beliau naik ke atas loteng itu, baru beliau azan. Sementara ketika iqamah, Bilal tidak melakukan yang sama. Tapi Bilal ketika iqamah berada di bawah. Hatta idza ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqama shalah. Ketika Bilal melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah keluar dari rumahnya, beliau mengumandangkan iqamah. Sehingga iqamahnya Bilal tidak di atas loteng, tapi beliau iqamah di bawah, menunjukkan bahwasanya volume kerasnya iqamah tidak sama sebagaimana azan. Tayyib. Namun wallahu alam, pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah bahwa iqamah dikeraskan meskipun tidak sepanjang azan. Maka azan dianjurkan untuk panjang agar jangkauannya lebih luas. Kalau iqamah silahkan pakai pengeras suara dan redaksi iqamah lebih pendek, dan itu nanti akan menyebabkan rentang orang mendengarkannya lebih pendek. Tidak sebagaimana
adzan. Wallahu alam. Berdasarkan hadis ini, orang yang berada di luar masjid dia bisa mendengarkan iqamah, berarti muadzin ketika mengumandang iqamah dia juga mengeraskannya. Hukum iqamah tanpa pengeras suara. Terdapat yang menganjurkan agar iqamah dilantunkan tanpa pengeras suara, sehingga hanya didengar oleh orang yang berada di dalam masjid. Mereka beralasan bahwa adzan dan iqamah yang dilakukan Bilal tempatnya berbeda. Bilal melakukan adzan di tempat yang tinggi, sementara Bilal iqamah di lantai dasar. Urwah bin Zubair menceritakan pernyataan seorang wanita Bani Najjar. Dahulu rumahku adalah bangunan yang paling tinggi di sekitar masjid, dan Bilal melakukan adzan subuh di sana. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Bilal melakukan adzan di tempat yang tinggi dengan suara keras, agar didengar banyak orang di luar masjid, sehingga mengingatkan mereka akan masuknya waktu salat. Sementara iqamah hanya untuk memberitahu bahwa sesaat lagi salat jamaah dilaksanakan, sehingga yang paling berkepentingan untuk mendengarkannya adalah mereka yang berada di dalam masjid. Karena itu, iqamah dianjurkan tidak menggunakan pengeras suara. Ada juga yang berpendapat bahwa iqamah dianjurkan menggunakan pengeras suara sebagaimana adzan. Ada beberapa dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya, 1. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, apabila kalian mendengar iqamah, tetap berjalanlah dengan penuh ketenangan menuju salat jamaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa di zaman Nabi SAW, makmum yang masih dalam perjalanannya menuju masjid juga mendengarkan iqamah. Berarti iqamah juga dikeraskan, sehingga yang di luar masjid juga mendengarnya. 2. Dari Nafi' rahimahullah, beliau bercerita tentang Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mendengar iqamah ketika beliau berada di Baqi'. Lalu beliau mempercepat menuju masjid. Hadis riwayat Malik. Dan ketika itu, masjid belum mengalami perluasan seperti saat ini, sehingga jarak masjid dengan Baqi' masih cukup jauh. Ada yang mengatakan jarak Masjid Nabawi dengan Baqi' sekitar 500 meter. Keterangan ini menunjukkan bahwa iqamah itu dikeraskan dan bisa didengar mereka yang berada jauh di luar masjid. 3. Keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Adzan di zaman Nabi SAW dibaca 2 kali, sementara iqamah dibaca sekali. Hanya saja, ketika kamu mengucapkan qad qamatis shalah dibaca 2 kali. Dahulu ketika kami mendengar qad qamatis shalah, kami langsung berwudu, lalu kami berangkat salat jamaah. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, dan disahihkan Al-Albani. Imam As-Sindi mengatakan, perkataan Ibnu Umar, ketika kami mendengar qad qamatis shalah, kami langsung berwudu, lalu kami berangkat salat jamaah. Mungkin maksudnya bahwa sebagian sahabat terkadang datang terlambat ketika jamaah karena panjangnya bacaan Nabi SAW. Kitab Hasyiah As-Sindi ala Sunan An-Nasai. 4. Bahwa yang benar tempat untuk iqamah dan untuk adzan itu sama dan tidak dibedakan. Syekhul Islam mengatakan, yang sesuai dengan sunnah, hendaknya adzan dan iqamah dilakukan di tempat yang sama. Jika adzan dilakukan di tempat A, maka iqamah juga dilakukan di tempat yang sama. Kitab Syarah Al-Umdah. Semua keterangan menguatkan pendapat bahwa iqamah juga dikeraskan sebagaimana adzan. Yang berkepentingan dengan iqamah tidak hanya orang yang berada di dalam masjid, termasuk yang berada di luar masjid. Dalam Al-Fatawa Al-Hindiyah dinyatakan, bagian dari sunnah agar adzan dan iqamah dikeraskan, diangkat suaranya. Hanya saja, iqamah bisa sedikit lebih pelan. Demikian penjelasan dalam kitab An-Nihayah dan Al-Bada'i. Kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah. Demikian, Allahu A'lam.